Bonjour à tous, nama saya Vincentius Randu Damaring Tias, dan pada hari ini saya akan menjelaskan kepada para penonton sekalian terkait cerpen dari Albert Camus yang berjudul Les Muets, yang diambil dari buku L'Exil et le Royaume. Sebenarnya buku L'Exil et le Royaume sendiri itu menceritakan terkait cerpen-cerpen yang overall itu terjadi di Algeria, dan kedua dalam cerpen-cerpen ini terkesan ada perasaan loneliness, ada perasaan kesendirian dari yang saya baca. Dan yang terakhir itu cerpen ini sebenarnya juga bagian dari eksplorasi Albert Camus terhadap eksistensialisme dan absurditas. Dan salah satunya itu merupakan Les Muets, atau bahasa Indonesianya orang-orang terbungkam. Dan cerpen ini menceritakan absurditas dari sisi pekerja atau dari sisi para buruh. Berlatar belakang di Algeria pada masa-masa perang kemerdekaan Algeria, para buruh itu telah melakukan semacam demonstrasi terhadap para pemilik usahanya. Jadi para buruh melakukan demonstrasi terhadap para pemilik usaha, dan di sini ada tokoh utama kita yang bernama Yves. Yves sendiri itu dia merupakan seorang lelaki parubaya berumur sekitar 40-an. Dia lelaki parubaya berumur 40-an yang bekerja sebagai seorang cooper, yaitu orang yang membuat tong untuk anggur, untuk memfermentasi anggur. Dan si Yves ini memiliki seorang bos yang bernama Monsieur Classal. Monsieur Classal sendiri ini sebenarnya dia adalah bos yang baik. Dia itu dia sering memberikan para pekerjanya itu uang ketika mereka sedang sakit atau ketika sudah mulai musim salju. Dan bahkan ketika sudah Natal, Monsieur Classal ini dia selalu memberikan kepada para pekerjanya itu 5 krat botol anggur. Bukan 5 botol, tapi 5 krat berisi botol anggur. Sebenarnya Monsieur Classal ini orang yang baik. Hingga akhirnya si Vax ini pergi ke kantor. Dia di kantor dia bekerja bersama teman-temannya gitu, bersama kolega-koleganya. Dan hingga akhirnya Monsieur Classal datang di tengah mereka bekerja. Monsieur Classal datang gitu untuk mempertanyakan terkait kabar mereka. Apakah mereka sebenarnya Monsieur Classal ini hanya ingin bertanya kepada para pekerjanya apakah kabar mereka baik. Namun di masa itu semuanya bungkam. Teman-teman Yves sama sekali tidak ada yang berbicara, bahkan Yves sendiri tidak menjawab ketika Monsieur Classal mempertanyakan kepada para pekerjanya bagaimana kabar mereka. Hingga akhirnya Monsieur Classal pun keluar lagi begitu. Dan kemudian Monsieur Classal memanggil 3 pekerjanya untuk diajak omongan. Yang pertama itu adalah Yves, yang paling tua. Kemudian dia juga memanggil teman Yves yang namanya Bolester. Bolester ini adalah temannya Yves yang badannya besar tetapi hatinya baik. Kemudian ada juga Marco. Marco ini sebenarnya dia adalah delegasi dari serikat pekerja. Jadi ya salah satu orang yang bisa dikatakan paling keras mendemo terkait kenaikan gaji tersebut. Hingga akhirnya ketika mereka di luar, Monsieur Classal sebenarnya hanya ingin meminta maaf karena Monsieur Classal tidak bisa memberikan kenaikan gaji kepada para pekerjanya. Namun akhirnya Marco kecewa. Bolester pun sebenarnya agak kecewa, tapi ia bisa mengerti dengan responnya Monsieur Classal. Dan Yves sebenarnya diceritakan dia mempunyai suatu hal yang ingin dia sampaikan, tetapi ia tidak menyampaikan atau bungkam. Hingga akhirnya ketika mereka ingin berjalan kembali ke workshopnya setelah dipanggil oleh Monsieur Classal, dia mendengar anaknya Monsieur Classal menangis. Dan Monsieur Classalnya itu ngomong kalau semisalnya anak ini nggak berhenti menangis abis dikasih obat, kita akan membawa dia ke rumah sakit. Tetapi mendengar hal tersebut, para pekerjanya itu sama sekali tidak ada yang
bahkan membantu Monsieur Clausel. Monsieur Clausel dibiarkan mengurus anaknya sendiri. Padahal Monsieur Clauselnya sendiri ini cukup baik kepada para pekerjanya. Hingga akhirnya harinya pun selesai, anak Monsieur Clausel pun dibawa ke rumah sakit dan Ivax pun pulang. Ketika Ivax pulang, dia yang ngobrol di teras gitu sama istrinya. Istrinya tanya, gimana hari ini di workshopnya gitu. Dan Ivax cuma bercerita. Tetapi ada satu hal yang Ivax gak bisa hilangkan dari pikirannya pada masa itu, yaitu adalah tangisan dari anaknya Monsieur Clausel. Dia hanya dia kayak cerita tapi tidak fokus kepada ceritanya gitu. Dia kayak cerita biasa aja gitu. Cerita hanya demi ngomong doang, bukan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya setelah dia cerita kepada istrinya gitu, dia cuma merenung. Dan di akhir renungannya itu dia cuma ngomong, itu semua adalah salahnya. Yang maksudnya salahnya ini sepertinya merujuk kepada Monsieur Clausel terkait mengapa anaknya bisa sakit. Begitu. Dan ya sudah, ceritanya hanya berakhir di situ. Ceritanya berakhir begitu saja. Di satu sisi sebenarnya Albert Camus ingin menyampaikan kehidupan para buruh-buruh yang mungkin tidak diperlakukan dengan layak di sini. Kalau misalnya kita lihat di sini kan protagonisnya merupakan buruhnya ya gitu. Meskipun Monsieur Clausel bukan antagonis, tapi sama karakternya tuh malah seperti diantagonisasi gitu dalam ceritanya. Tapi di sini kita semua tahu kalau protagonisnya itu merupakan tokoh utamanya, yaitu Ivax gitu. Di sini protagonisnya merupakan orang kecil gitu. Kemudian Albert Camus juga menceritakan secara detail tentang kehidupannya Ivax sebenarnya, dari bagaimana dia mulai berangkat ke workshopnya hingga dia di workshopnya itu bersama teman-temannya, bagaimana dia bekerja, alat-alat apa aja yang digunakan, itu semuanya digambarkan dengan detail oleh Albert Camus. Yang sebenarnya saya rasa itu seharusnya bisa jadi refleksi kembali gitu, karena itu merupakan gambaran dari orang-orang yang sebenarnya bekerjanya sangat keras tapi tidak dibayar dengan upah yang layak begitu. Dan saya rasa itu juga merupakan bagian dari pesan yang ingin disampaikan oleh Albert Camus, meskipun dia menyampaikannya dengan cara yang agak absurd ya, dimana sebenarnya tidak ada yang bisa diperjuangkan juga oleh para buruh ini. Karena kalau diceritanya tadi kan para buruh ini kan mereka melakukan demo, kemudian mereka nggak mendapatkan apa-apa. Bukannya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi mereka nggak mendapatkan apa-apa. Ya itu kan agak absurd ya, dimana kesannya demonya sia-sia begitu. Itu agak aneh. Tapi saya masih percaya kalau Albert Camus di sini itu sebenarnya lebih pro kepada para buruh lah. Karena Albert Camus sendiri itu di Algeria itu sebenarnya merupakan masa-masa kemiskinannya Albert Camus. Albert Camus itu pied noir atau ya orang-orang Eropa yang tinggal di Algeria, tetapi dia bukan colonizer gitu. Ya bisa dibilang colonizer tapi bukan colonizer yang kaya lah. Karena sebenarnya dia keturunan Spanyol dan Perancis, cuma dia tinggal di Algeria jadi dia Spanyol Franco Algerian. Dan ibunya Albert Camus itu sebenarnya sangat miskin. Ibunya Albert Camus sendiri itu kan cuma bekerja sebagai janitor, dan ibunya Albert Camus itu bisu dan illiterate. Ibunya Albert Camus juga buta huruf gitu. Jadi Albert Camus sudah merasakan kehidupan masyarakat kecil gitu. Albert Camus sudah merasakan kehidupan masyarakat miskin, dan saya rasa cerita Les Muets ini sebenarnya merupakan stance Camus terhadap para pekerja-pekerja yang ada di Algeria pada masa itu. Karena Albert Camus sendiri itu dia punya pandangan politiknya dia sendiri dalam perang Algeria, di mana dia merasa bahwa Algeria itu seharusnya masih jadi bagian dari Prancis, masih jadi koloni Prancis.
tapi dia ingin perangnya dihentikan dan terjadi semacam akulturasi di antara orang-orang Eropa dan orang-orang Algeria, especially orang Prancis dan orang Algeria. Itu merupakan Algeria yang diimpi-impikan oleh Albert Camus. Masalahnya saya nggak melihat itu dicerminkan dalam cerita ini. Mungkin cerita ini merupakan bagian dari concernnya Camus, di mana para pekerja dan para pemilik usaha itu bisa semelange. Mereka bisa saling membantu satu sama lain. Mereka bisa saling berdamai satu sama lain. Bukannya ada rasa benci dan demo seperti yang tadi. Tetapi di sini digambarkan bahwa itu gagal. Ini malah counter dari utopianya Albert Camus terhadap sebuah society gitu. Meskipun ini merupakan society di antara pemilik usaha dan para pekerja ya, tapi saya rasa itu harusnya memiliki kesamaan tentang pandangannya Albert Camus terkait Algeria dan hubungan di antara colonizer dan orang Algerianya itu sendiri. Ya kira-kira begitu sih analisis saya terkait cerita pendek Les Muets ini. Meskipun ceritanya pendek dan terkesan tidak ada hal spesial yang terjadi, tapi ketika dianalisis cerita ini sebenarnya punya menjadi cermin dari banyak society gitu. Bisa di antara society buruh dan pemilik usaha, atau mungkin ya society di Algeria pada masa itu terhadap di antara colonizer dan orang-orang yang dikolonisasi, atau bahkan ini bisa menjadi refleksi bagi kita sendiri, di mana kadang mungkin kalau misalnya kasusnya sama gitu, kayak kita belajar tapi nggak pinter-pinter gitu, itu kan juga menjadi pertanyaan eksistensial yang cukup absurd ya. Tapi kira-kira itu sih refleksi yang saya temukan setelah saya membaca cerita Les Muets karya Albert Camus sendiri. Bukunya sendiri sebenarnya juga buku yang sangat menarik karena ini merupakan pandangan orang Prancis terhadap kehidupan orang-orang di Algeria yang digambarkan dalam sebuah cerpen yang aneh sebenarnya. Tapi ya so far begitu. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf jika saya memiliki kata-kata yang tidak layak, dan bonsoir.